Hanya abang botak ini yang berani langsung mengakhiri dunia hitam pergengsteran dari Rusia di tanah Inggris. Kok bisa ya abang botak ini? Bermula dari sebuah perusahaan konstruksi bernama Garcia and Family, tempat abang botak yang bernama Levon Kate bekerja. Kate bekerja sebagai mandor dalam membangun proyek gedung yang sedang mereka kerjakan. Gaya dan low profile-nya yang sederhana, saking sederhananya ia bahkan hanya tinggal di dalam mobilnya. Tetapi Bang Botak ini bukan sembarang mandor yang hanya mengawasi Kuproy yang bekerja di bawah pengawasannya. Kate adalah seorang mantan Royal Marine Inggris yang sudah bertugas selama 20 tahun lebih mengabdi ke negaranya. Ormas-ormas yang meminta uang pungli sebagai uang keamanan di wilayah tempat mereka bekerja. Salah satunya adalah Ormas Grip. Bukan ya, mungkin ini gangster kayaknya dari Amerika Latin yang mencoba meminta uang keamanan ke wilayah tempat mereka mengerjakan proyek tersebut. Kate yang tidak tinggal diam jika anak buahnya diganggu, para ormas-ormas ini pun disapu bersih oleh Kate hingga tidak ada yang berani kembali untuk memberikan proposal lanjutan di hari Lebaran, hingga berpikir 2 kali untuk kembali ke tempat proyek tersebut. Kate mantan seorang Royal Marine yang melindungi orang-orang terdekatnya. Justru Kate sangat dibenci oleh mertuanya yang seorang dokter bernama Rod. Semenjak kepergian istri Kate yang merupakan anak dokter Rod, Kate sangat dibenci oleh mertuanya hingga membatasi cucunya untuk bertemu dengan ayahnya, Levon Kate. Meskipun sulit bertemu anaknya, Kate tidak pernah lupa untuk mengunjungi anaknya yang selalu di bawah pengawasan sang mertua. Jadwal bertemu dengan anaknya yang mulai menjadi sedikit, tetapi momen-momen ini tetap Kate manfaatkan untuk tetap bisa membuat anaknya senang jika bersama dengan Kate. Seluruh permasalahan sebenarnya menjadi action dalam film ini adalah masalah dari masalah dunia permafiaan, dunia hitam yang memaksa Kate harus kembali nimbrung ke dalam dunia yang sudah pernah ia tinggalkan. Awalnya, Jenny yang merupakan seorang mahasiswa lulusan universitas terkenal, malam itu Jenny merayakan kebahagiaan mereka bersama teman-temannya. Menghabiskan waktu di gemerlapnya lampu disko, tetapi Jenny tidak menyadari itu bahwa dunia disko sudah menarget Jenny melalui kaki tangan para pemain besar dari mafia Rusia yang setiap malam akan menculik anak-anak gadis remaja untuk dijadikan sebuah barang yang akan dikirim ke paman-paman hidung belang untuk dijadikan santapan makan malam di ranjang yang empuk. Ada yang memotret, ada juga yang mengawasi, dan ada yang memberikan informasi kemana para wanita muda ini pergi. Jenny yang sebagai target paket cantik yang akan diculik, Jenny pergi ke skip bar untuk mengakhiri pesta yang berkesan di malam itu. Saat Jenny sedang ke toilet, disinilah kesempatan itu muncul. Dengan muka polos dan riang, Jenny langsung disekap dan ditarik pintu belakang. Akhirnya Jenny hilang saat itu juga.
Keesokan paginya saat Kate pergi bekerja, mulai merasa aneh melihat beberapa polisi yang masuk ke area konstruksi. Setelah ayah Jenny menceritakan ke Kate bahwa tadi malam anaknya Jenny hilang di sebuah bar. Garcia pun meminta tolong ke Kate untuk membantu mereka menemukan Jenny. Garcia justru lebih percaya kepada Kate dibanding kepada kepolisian. Tetapi Kate masih ragu dan tidak ingin terlibat lagi dalam dunia kriminal demi menjaga sikapnya agar bisa tetap bersama dengan anaknya. Mulai kepikiran terus kepada Jenny saat itu. Kate mencoba berkonsultasi dengan temannya yang bernama Gani, mantan Royal Marine yang satu angkatan dengan Kate. Jika ingin menyelamatkan Jenny, kata Gani, jangan setengah-setengah, selesaikan sampai akhir. Kata-kata itu terus terngiang di dalam pikirannya Kate. Setelah keyakinan dan tekad yang ingin menyelamatkan Jenny, Kate pergi menemui Garcia di rumahnya dan meminta doa dan izin. Kate akan berjanji membawa Jenny dalam keadaan utuh dan kembali bersama keluarganya. Hal yang pertama dimulai Kate adalah mengamati dan menelaah seluruh kasus kehilangan Jenny. Kate mulai melakukan pencarian fakta yang diawali dari Skip Bar, tempat Jenny hilang. Tanpa perlu harus menunggu lama, Johnny yang merupakan bartender sekaligus pemilik Skip Bar mulai dicurigai oleh Kate. Setelah Skip Bar tutup, Kate mulai mengikuti Johnny sampai ke rumahnya. Saat Johnny yang sedang menikmati garam Cina yang dibakar di dalam botol ikan cupang, Kate langsung menyergap Johnny yang sudah merasa seperti surga tertinggi sambil menikmati garam Cina. Pompa, pompa. Meskipun Kate sudah memandikan Johnny di dalam bak mandi dengan sebuah handuk hitam, Johnny tetap tidak mau mengaku di mana keberadaan Jenny. Hingga 2 orang utusan dari bos mafia Rusia datang. Dari seluruh kekacauan yang dibuat oleh Kate, justru ini mengundang tanda tanya oleh salah satu bos mafia Rusia. Kate juga tidak ingin pencarian Jenny berakhir hanya di Johnny saja. Jalan satu-satunya adalah mengantarkan Kate ke Jenny adalah melalui bos mafia ini. Setelah seluruh masalah Johnny di dalam rumah dibereskan oleh cleaning service khusus dari dunia hitam untuk menghilangkan jejak sebelum kepolisian menginvestigasi kasus ini, Kate mulai mengikuti bos ini sampai ke rumahnya. Setelah kondisi rumah sudah sepi, Kate mulai masuk dengan senyap. Menghajar hingga menginterogasi bos kecil ini di pinggir kolam. Tetapi Kate tidak peduli dengan apa yang bos kecil katakan, meskipun ia ngebacot terus bahwa ia adalah bagian dari jaringan mafia besar dari beberapa organisasi hitam di negara itu. Kate tidak peduli. Yang penting buat Kate adalah menanyakan mereka menyembunyikan Jenny di mana. Kate yang tidak menemukan informasi apapun dari bos kecil ini, akhirnya bos kecil ini diajak berenang di kolamnya sendiri menggunakan kursi buatan dari Jepara. Tetapi Kate mendapatkan sebuah informasi berbahasa Rusia, sebuah sebutan nama yang sangat familiar bernama Dimi. Kate menelpon seorang kepolisian yang ia kenal di bagian investigasi. Kate hanya mendapatkan sebuah informasi sepotong saja untuk bisa menemukan siapa sebenarnya orang yang bernama Dimi. Dimi adalah seorang bos
mafia jaringan dari Bravka memiliki sebuah bisnis garam Cina di sebuah bar orang-orang Rusia. Hetis namanya. Polisi ini justru menyarankan untuk mencari tahu seluruhnya di dalam bar Hetis. Kate langsung datang menemui salah satu bos pemilik bar Hetis. Kate yang berpura-pura menjadi seorang pembeli garam Cina dengan jumlah yang besar awalnya dicurigai bahwa Kate ini adalah seorang polisi yang mencoba ingin menjadi mata-mata. Agar lebih meyakinkan lagi, Kate berbaku hantam dulu dengan anak buahnya Dimi dan semuanya berjalan lancar. Kate diyakini adalah bagian dari pengedar garam Cina. Kate menemukan sebuah kesepakatan pembelian garam Cina dalam jumlah yang sangat terbatas. Besoknya, garam Cina akan dikirim sesuai dengan perjanjian. Pengiriman pertama bisnis garam Cina berjalan lancar. Awal dari jalan menuju untuk bertemu dengan Dimi. Setelah semua berjalan dan Kate mendapatkan kepercayaan untuk pembelian dalam jumlah besar, Kate diundang untuk bertemu langsung dengan bos Dimi, sang pemilik bisnis garam Cina. Sementara Jenny yang masih disekap berhari-hari tanpa diketahui keberadaannya akan dipacking dan dikirim ke paman tua hidung belang. Paket diantar dalam keadaan tidak sadar. Tetapi Jenny juga tidak bodoh saat paket dibuka oleh paman hidung belang. Di atas kasur, Jenny langsung melayangkan pisau kecil ke pipi tembem paman hidung belang. Saat Kate bertatapan dengan sang pemilik bisnis, bos Bravka, Dimi. Hingga pembelian garam Cina kedua berhasil ditemui kesepakatan. Setelah Kate mengetahui bentuk dan wajah Dimi, ia mulai melakukan rencana untuk menemukan Jenny yang sudah dikirim dalam bentuk paket. Kate mulai menyelidiki aktivitas anak buah Dimi di Hetis Bar. Justru ia ketahuan dan langsung dikejar oleh beberapa anak buah Dimi. Hingga akhirnya Kate tertangkap berkat bantuan seorang polisi bayaran. Dan Kate diserahkan ke Polkadot, salah satu dari saudara keponakan mafia kecil yang sudah dihabisi oleh Kate. Karena Polkadot Brothers ini tidak mengetahui Kate adalah agen spesial Marine, Polkadot Brothers juga dikirim oleh Kate ke sungai Cisadane untuk bermain air selamanya. Akibat dari kekacauan yang ditimbulkan Jenny mengakibatkan salah satu klien Dimi yang harus menerima 36 jahitan di pipinya. Mau tidak mau, Dimi memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi wanita ini. V4 namanya. Ia yang menangani bisnis perpaketan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Dimi. Sebenarnya di sisi lain, seluruh petinggi bos mafia seluruhnya sedang mengadakan rapat genting untuk menghentikan seluruh kekacauan yang dibuat oleh Kate yang merugikan bisnis mereka. Dimi akan segera dicari oleh para petinggi untuk diperingatkan agar berhati-hati karena ia sudah ditarget oleh seseorang. Baru ketahuan Dimitri adalah anak dari bos kecil yang dihabisi oleh Kate di dalam rumahnya. Sementara Polkadot Brothers yang sudah berenang oleh Kate di kali Cisadane adalah keponakan dari Dimitri. Dan target berikutnya yang sedang menunggu ajal adalah Dimitri. Kakeknya sudah memperingati Dimitri untuk berhati-hati karena ia adalah target berikutnya di klan mereka yang akan dihabisi oleh
Kate. Kondisi mulai tidak kondusif. Orang terdekat Kate sudah diketahui oleh orang yang pertama diteror, Dr. Roth, dengan membakar rumah mertuanya sebagai peringatan bahwa tujuan untuk selanjutnya adalah untuk menghabisi Levon Kate. Beruntung hari itu anak Kate sedang ada di sekolah. Kate yang langsung buru-buru menyelamatkan anaknya terlebih dahulu. Setelah itu Kate langsung ke rumah mertuanya. Beruntung masih berhasil membawa keluar Dr. Roth dari rumah tersebut dan ditangani oleh petugas medis dari kepolisian. Agar hal yang serupa tidak terjadi kepada anaknya Kate, Kate membawa anaknya untuk dititipkan sementara di rumah Gani. Gani memberikan Kate beberapa senjata canggih untuk mengakhiri seluruh perbisnisan dunia kotor dari para mafia Rusia dan membawa Jenny kembali pulang ke orang tuanya. Sementara Jenny yang sudah dibawa oleh V4 untuk dihabisi, beruntung dalam perjalanan Jenny masih bisa melawan dan berhasil kabur masuk ke dalam hutan. Tetapi yang lebih sialnya lagi-lagi Jenny ketemu dengan polisi yang pernah menangkap Kate di wilayah area Barhetis. Jenny yang meminta tolong ke polisi agar membawanya ke kantor polisi terdekat. Ternyata Jenny justru dibawa kembali dan diserahkan ke Vipor. Jenny yang ingin dikubur di dalam lumpur, beruntung sebuah telepon berdering. Paman Hidung Belang yang masih dendam kepada Jenny berani membayar $1 juta agar membawa Jenny kembali ke Villa Tua. Dimi yang masih sibuk dengan garam Cinanya tidak tahu bahwa Kate sudah mulai mendekat. Seluruh anak buah Dimi sudah dihabisi dengan mudah oleh Kate. Setelah Dimi di bawah kuasa Kate, Kate memaksa Dimi untuk menunjukkan tempat di mana Jenny disembunyikan oleh anak buahnya. Dimi yang sudah tidak tahan mau menunjukkan jalan ke Villa tempat para hidung belang berpesta pora. Setelah sampai ke Villa, Dimitri pun dihabisi oleh Kate. Peralatan perang sudah siap, saatnya beraksi. Paket yang sudah disiapkan oleh Vipor juga sudah disimpan rapi di dalam kamar, tinggal dinikmati oleh Paman Hidung Belang. Namun kesunyian di tengah hutan, satu persatu seluruh anak buah dari para mafia Rusia mulai dihabisi oleh Kate. Senyap dan tersistemasi, seluruhnya habis dibuat oleh Kate hingga ia meledakkan ruang utama villa tersebut. Orang-orang kepercayaan Dimitri yang mengetahui bisnis bosnya diganggu oleh Kate, mereka pun langsung mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mengakhiri pertikaian ini. Ledakan terdengar membuat seluruh isi villa mulai berhamburan. Para orang-orang kaya yang tidak tahu arah tujuan kemana lagi justru menyelamatkan diri masing-masing. Dan baku tembak pun mulai terjadi di antara mereka. Beruntung ia belum disentuh oleh Paman Hidung Belang. Setelah seluruh anak buah Dimitri rata dibuat oleh Kate yang langsung masuk ke dalam kamar, langsung memberikan tembakan tanpa ampun kepada Paman Hidung Belang. V4 dan pacarnya pun dihabisi oleh Kate tanpa ada pertanyaan lagi. Jenny akhirnya selamat di bawah penguasaan Kate, tetapi tidak berhenti di situ saja. Saat ingin keluar dari Villa Tua itu, anak buah kakek Dimitri sudah menunggu dengan senjata yang mematikan, tetapi itu tidak berefek apa-apa buat Kate. Setelah Kate melumpuhkan orang kepercayaan kakek Dimitri, mereka berhasil
keluar dari tempat itu. Sementara kakek Dimitri yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi hanya menonton dari kejauhan bahwa seluruh keturunannya sudah habis. Bisnisnya pun sudah tidak ada yang tersisa, hingga ia ingin meminta tolong kepada jaringannya pun sudah tidak mau menolong kakek Dimitri yang hanya terlalu banyak permintaan berdasarkan pembalasan. Setelah semua akhirnya sudah rata dibuat oleh Kate, Jenny diantar pulang ke rumahnya dengan utuh dan selamat sesuai dengan janji Kate kepada Garcia. Kate akhirnya kembali menemui anaknya di rumah Gani. Dan film habis. Terima kasih sudah menikmati film and story. Film apalagi yang akan kami sajikan untuk Anda? Please komen ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami bisa menyajikan film-film yang berkualitas untuk Anda. Dan bye-bye.